Halo Sobat Pijar, video ini akan membantu kamu untuk berlatih mengerjakan soal-soal tes potensi skolastik atau TPS UTBK SBMPTN mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perhatikan paragraf berikut ini. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai. Kalau pernyataan sesuai artinya informasinya harus benar dan tepat dengan paragraf yang ada. Pada soal ini terdapat paragraf yang cukup panjang. Nah, untuk mengerjakan jenis soal di topik seperti ini, saya punya solusi tentunya yang bisa diterapkan dengan mudah. Solusi yang pertama, tentukan kata atau frasa kunci dari pilihan jawaban. Jadi dari opsi pilihan jawaban A sampai E kita harus menentukan kata atau frasa kuncinya. Kemudian langkah yang kedua, kita harus melakukan scanning. Selalu ingat, scanning itu adalah kita tidak perlu membaca keseluruhan paragraf, tetapi kita membaca cepat paragraf tersebut. Ya, untuk mencari kata atau frasa kunci yang kita tentukan tadi. Nah, setelah kita melakukan scanning dan kita mendapatkan mendapatkan mana kalimat yang terdapat kata atau frasa kunci itu tadi, kita harus memahami informasi terkait kata atau frasa kunci di dalam teks tersebut. Nah, kalau kita sudah memahaminya, kemudian langkah terakhir baru kita tinggal bandingkan dengan pilihan jawabannya. Kira-kira pilihan jawabannya tersebut sesuai atau tidak sih dengan informasi yang ada. Nah, sekarang langsung saja kita terapkan langkah-langkah ke dalam soal yang tadi. Langkah yang pertama, kita tentukan kata atau frasa kunci dari pilihan jawaban. Sekarang saya sudah menentukan kata atau frasa kunci dari setiap opsi jawaban. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Ya, kata lempeng benua dan lempeng samudra. Ini saya jadikan kata atau frasa kunci, ya. Lalu kita cari kata tersebut dalam bacaan pada soal. Nah, ini ada paragrafnya. Nah, sekarang mari kita lakukan scanning pada bacaan ini untuk menemukan kata atau kunci lempeng benua dan lempeng samudra. Oke, kalau kita scanning, ternyata kata lempeng benua dan lempeng samudra itu hanya ada di kalimat yang ketiga. Kita baca dulu kalimatnya. Namun akibat aktivitas magma dan perputaran bumi itu sendiri, lapisan bumi bagian atas pecah menjadi lempeng-lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Sekarang kita lihat kalimat di opsi A, bahwa kalimatnya adalah lempeng benua dan lempeng samudra akan berhenti bergerak setelah berada pada posisi yang tepat. Nah, ternyata pernyataan di opsi A ini salah ya, karena tidak sesuai dengan informasi yang ada di bacaannya. Kita lanjut ke opsi B. Desakan lempeng Eurasia lebih kuat daripada lempeng Indo-Australia. Kata frasa kuncinya adalah lempeng Indo-Australia. Sekarang kita coba scanning lagi. Ya, dan ternyata lempeng Indo-Australia ada di kalimat nomor 7, 9, dan 11. Lalu kita baca kalimat pada teks ya, nomor 7. Pulau Sumatera dan Jawa berada di tepi sebelah selatan lempeng ini, dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia. Kemudian kalimat nomor 9, selama puluhan tahun hingga ratusan tahun, dua lempeng itu saling mendekat, tetapi lempeng Indo-Australia pergerakannya lebih aktif. Nomor 11, dorongan lempeng Indo-Australia terhadap bagian utara Sumatera 5,2 cm per tahun, yang di bagian selatan 6 cm per tahun. Ternyata opsi yang B ini tidak sesuai dengan informasi yang ada pada bacaan juga ya. Jadi jawabannya tidak tepat. Sekarang kita coba cari lagi mana pernyataan yang sesuai. Ya, kita lihat opsi C. Lempeng Eurasia merupakan lempeng benua, sedangkan lempeng Indo-Australia merupakan lempeng samudra. Kata atau frasa kuncinya masih sama, lempeng Indo-Australia. Ya, berarti kalau kita scanning ada di kalimat yang ke-7, 9, dan 11. Ternyata opsi C juga tidak sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada bacaan. Berarti opsi C merupakan pernyataan yang salah ya, karena tidak sesuai ya. Kemudian yang D, lokasi pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kata atau frasa kuncinya masih sama, lempeng Indo-Australia. Berarti kalau kita scanning masih di kalimat yang ke-7, 9, dan 11. Ternyata opsi D juga tidak sesuai. Wah, kalau begitu opsi jawaban A sampai D salah. Berarti kemungkinan besar jawabannya adalah di E. Sekarang kita coba cek apakah benar jawaban E ini termasuk pernyataan yang benar. Ya, kita lihat. Pulau Sumatera bergerak lebih cepat daripada Pulau Jawa. Kita cek betul tidak sih gitu ya. Kita cek betul tidak sih Pulau Sumatera bergerak lebih cepat daripada Pulau Jawa. Oke, kita cek lebih cepat. Si kata lebih cepat kalau kita scanning itu hanya ada pada kalimat ke-12.
Ya, pergerakan lempeng di daerah barat Sumatera yang miring posisinya ini lebih cepat dibandingkan dengan di Jawa yang pergerakannya hanya 2 cm per tahun. Ternyata pernyataan pada opsi jawaban E itu benar. Ya, sesuai dengan informasi bacaan pada kalimat yang ke-12. Berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi E. Nah, selesai sudah pembahasan di soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Demikian, sampai jumpa lagi di video pembahasan soal lainnya.